Ya, terima kasih sahabat Gom Muslim, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sehat dengan tema kita hari ini penyakit sakit kepala tipe tegang. Nah, sahabat Gom Muslim, sudah ada pertanyaan yang masuk dari sahabat Gom Muslim. Kita akan bacakan terlebih dahulu. Dok, ini ada pertanyaan dari sahabat Gom Muslim. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bulina di Nagatimbul. Nah, dokter, apakah betul ya kalau kolesterol naik dapat menyebabkan tegang di leher bagian kanan dan penderita kolesterol tidak boleh konsumsi yang menggunakan minyak? Nah, ini gimana, Dok? Silakan. Ya, secara langsung hubungan antara hiperkolesterol atau kolesterol yang tinggi dalam darah terhadap nyeri kepala itu tidak ada sebenarnya. Yang ada hubungan adalah kolesterol yang tinggi terhadap kejadian penyakit jantung dan kejadian stroke gitu ya. Nah, sehingga langsung ke nyeri kepala tidak ada sebenarnya. Jadi bukan berarti kolesterol tinggi nyeri ini langsung sakit di sini tidak ya. Walaupun memang kolesterol ini sendiri kalau terlalu banyak di dalam darah dia akan menyebabkan mudahnya terjadinya aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah karena sifat kolesterolnya ada dua, ada yang kolesterol jahat, ada kolesterol baik atau disebut HDL, LDL. LDL ini kolesterol jahat. Kolesterol jahat ini kalau terlalu tinggi dalam tubuh, dia sering nempel di pembuluh darah. Akhirnya pembuluh darah akan lebih menyempit, bisa muncul peradangan di pembuluh darah, trombus akhirnya jadi sumbatan di pembuluh darah. Bisa di otak, kena stroke, di jantung, kena penyakit serangan jantung. Nah, kalau nyeri kepala langsung ke stroke itu sebenarnya, ke hiperkolesterol tidak ada sebenarnya. Karena kita tahu bahwa nyeri kepala itu penyebabnya hanya dua, primer, sekunder. Ya, primer itu seperti yang kita bahas ini, ya. Dan itu patofisiologinya memang beda tentang stroke. Walaupun ada beberapa penelitian kecil yang mengatakan memang dengan peningkatan kadar LDL kolesterol jahat juga berpotensi juga nyeri kepala. Dan ini bisa kita analisis dengan terhadap gangguan sirkulasi di darah di otak, terutama di daerah otot-otot ya, daerah di kepala juga. Kalau terlalu tinggi kolesterol yang jahatnya, otomatis aliran darah kurang lancar, sirkulasi kurang lancar ke daerah otot, pembuluh darah juga tidak bagus, akhirnya muncul bisa sensasi nyeri seperti itu juga. Walaupun itu tidak secara 100% pasti, penelitian hanya kecil saja. Bahkan hanya sebuah artikel gitu ya. Tapi yang secara langsung penelitiannya belum ada yang hubungannya ya, seperti itu. Oke, baik, terima Dan kasih. minyak tadi? Minyak ya. Belum ya, ini minyak silakan. apa sekarang yang apa? Nah, ini mungkin maksud beliau adalah minyak goreng seperti itu. Minyak sebenarnya boleh nggak dimakan orang kolesterol tinggi? Boleh dengan syarat minyaknya baru. Ya, dan sangat disarankan minyaknya itu minyak yang mengandung oksidan yang baik, maksudnya tidak jenuh. Ya, jangan yang jenuh, tidak jenuh itu contohnya minyak zaitun itu sangat bagus minyaknya karena kadar kolesterol HDL-nya yang bagus. Karena kolesterol ini penting bagi tubuh kita. Penting bagi tubuh kita untuk metabolisme hormon segala macam. Nah, jadi seperti itu. Jadi boleh saja kalau minyak yang sering berulang dikonsumsi yang dimasak berulang jadi oksidan itu yang tidak saya sarankan. Seperti itu. Ya, terima kasih, Dok, dan juga terima kasih kepada Bu Lina yang ada di Nagatimbul. Mudah-mudahan sudah mendengar jawaban dari dokter. Ya, baik, Dok, kita lanjutkan kembali untuk pengobatan dan penanganannya sendiri dalam masalah penyakit sakit kepala tipe tegang ini bagaimana, Dok? Ya, jadi yang pertama yang paling penting adalah modifikasi gaya hidup sebenarnya. Jauh dari stres, ya. Hidup tuh harus bahagia, banyak bersyukur, itu yang sering saya sampaikan ke pasien. Berusaha untuk tetap bahagia, Dok, ya. Betul. Ya, itu yang paling penting. Nah, kalau orang stresnya kan banyak makan, akhirnya makan semua dimakanin sama dia. Akhirnya berefek nanti yang ada penyedapnya segala macam muncul ya. Kemudian harus tahu ya faktor pencetusnya apa yang ada dalam dirinya sendiri ya. Ya, kalau aktivitasnya sering muncul kelelahan fisik juga harus di-manage ya. Tidurnya terganggu juga harus diperbaiki seperti itu ya. Nah, kemudian posisi tidur kadang juga sederhana ya, bantal yang terlalu tinggi segala macam salah, maksudnya salah dalam posisi tidurnya juga bisa mencetuskan. Nah, ini kalau sudah kenal faktor pencetus kita kurangi. Dan juga diperlukan penanganannya adalah dengan obat-obatan. Ya. Jadi penanganannya bisa dengan obat atau secara farmakologis. Biasanya dokter kalau serangan akut dia akan berikan obat-obatan, misalnya golongan non steroid, ya bahkan golongan ada kafein gabung dengan kafein. Kemudian kalau yang kronis
yang sudah lama terkadang diperlukan terapi profilaksis pencegahan. Walaupun dia nggak nyeri kepala, tetap diberikan obat. Ya, itu dari dokter diberikan obat setiap hari untuk mengurangi kambuhannya. Seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau terapi tanpa obat-obatan, itu bisa dilakukan kontrol makanan tadi, dietnya harus bagus, ya. Nah, kayak dengan vitamin, buah-buahan, ya, kurangi yang zat tambahan. Kemudian bisa dilakukan terapi fisik. Apa itu terapi fisik yang dilakukan? Biasanya kompres panas dingin, bisa dengan manual pressure treatment. Jadi ada beberapa di wajah kita, kepala kita ada titik-titik tertentu yang memang dianjurkan ditekan, ya. Biasanya teman-teman dari sejak fisioterapi, ya, karena bisa kita lakukan tekan di pelipis, ya, selama 20 sampai 60 detik, diputar sedikit, ya, di leher, di bahu. Itu bisa Anda searching nanti di Google, tuh sudah ada gambar-gambar banyak. Bisa Titik-titik dipraktekkan. untuk sakit kepala, Dok. Iya, bahkan ada penelitian akupunktur juga ada pengaruh terhadap untuk mengurangi nyeri kepalanya tanpa obat-obatan. Kemudian hindari pemakaian obat-obatan jangka panjang. Ya. Contohnya gimana? Contoh misalkan setiap hari minum obat-obatan nyeri, setiap hari tanpa terkontrol. Untuk Ya. nafsu makan itu kan ada juga, Dok, ya, obat seperti itu setiap hari dikonsumsi. Iya, akhirnya apa menyebabkan biasanya obat-obatan analgetik, ya, penghilang rasa nyeri, ya. Itu dikonsumsi tidak teratur juga bisa membuat nyeri kepala. Oleh karena itu harus dijaga, dihindari penggunaan yang jangka lama seperti itu. Mungkin secara garis besar seperti itu penanganan yang bisa saya jelaskan. Oke. Nah, untuk pengobatannya itu sendiri, Dok, kalau kita kaitkan dengan tibun nabawi, seperti misalnya berbekam, atau minum habatus sauda atau madu, ini diperbolehkan nggak, Dok? Iya, kalau ibarat madu apa itu saja silakan saja. Walaupun saya belum mendapatkan, ya, literatur, kan kita berbasis data penelitian, gitu, ya. Itu saya belum dapatkan. Kalaupun mau dikonsumsi silakan. Toh pun madu bagus, habatus sauda juga bagus, ya. Kemudian untuk terapi tibun nabawi berbekam tadi, ya. Nah, berbekam memang saya ada baca suatu penelitian di Amerika Serikat tahun 2008. Itu judulnya wet cupping, namanya istilahnya mereka, atau bekam sebenarnya. Berbekam itu dapat mengurangi daripada membantu penanganan tension type headache dan migraine, seperti itu di jurnal tersebut. Yang menelitinya kebetulan orang Iran dan orang Amerika. Nah, ternyata bekam bisa efektif. Nah, dan terutama bekam-bekam yang dilakukan adalah bekam pada titik-titik yang daerah kepala. Ada titik umul muhid, puncak kepala, ada komah 2 di belakang, ada akdain, ada katifain. Yang daerah-daerah memang sering nyeri tension type headache itu bisa dilakukan di situ. Insya Allah bisa membawa kebaikan juga dari bekam tersebut. Berarti tidak masalah, Dok, ya, boleh. Menghidupkan sunnah Nabi dalam pengobatan seperti itu. Iya, baik, Dok. Kita masih ada ini beberapa pertanyaan tentang mitos atau fakta ini, Dok. Nah, di segmen terakhir di penghujung acara biasa ini, Dok. Nah, pertama nih, Dok, ada yang mengatakan kalau bau yang sangat menyengat ini bisa juga menjadi faktor penyebab sakit kepala tipe tegang ini, Dok, atau sakit kepala biasa. Ya, bisa. Jadi contoh misalkan bau vanila yang terlalu tinggi itu juga bisa mencetuskan dari kepala, ya. Bahkan bau durian saja yang menyengat, ya. Nah, itu juga ada beberapa orang yang sensitif terhadap ini, juga bisa. Jadi fakta sih bisa. Fakta. Oke. Nah, kemudian nih, Dok, satu lagi. Ada yang mengatakan bahwasanya sering-sering kafein atau kafein dari kopi, minum kopi seperti itu. Nah, ini dapat juga ampuh untuk mengobati sakit kepala. Ini benar nggak sih, Dok? Ya, jadi dalam treatment tension type headache ini ada memang treatment pemberian obat kafein, ya, dengan dosis sekitar 65 sampai 200 mg. Jadi beberapa obat-obat analgetik ditambahkan kafein, ternyata bisa mengurangi kepala. Tetapi pada edukasinya juga pasien disarankan mengurangi kafein, gitu. Kadang kopi juga bisa mencetuskan nyeri kepala, gitu, ya. Jadi tidak sepenuhnya ini fakta, tidak sepenuhnya juga mitos seperti itu. Jadi ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Jadi yang benarnya adalah serahkan kafeinnya sama dokter, biar dokter. Karena penggunaan kafein ini bisa menyebabkan, kalau tidak terkontrol, ya, terlalu banyak misalnya, terlalu banyak, bisa menyebabkan nyeri kepala juga. Namanya medication overuse headaches. Nah, jadi kadang dokter juga hati-hati memberikan kafein pada pasien. Jadi tidak sepenuhnya itu fakta atau mitos.
Kalau tidak kita bisa menjaganya saja ya. Oke, baik, terima kasih dok. Ya, Ya. sahabat kaum muslim ya, sebelum kita berakhir, sebelum kita sudah sampai di sini untuk bincang sehat kali ini, kita ingin kesimpulannya dari dokter, silakan dok. Jadi nyeri kepala itu memang adalah keluhan yang sering kita alami, ya, terutama nyeri kepala saya sampaikan tadi nyeri kepala tipe tegang. Oleh karena itu kenali nyeri kepala ini mulai dari faktor pencetusnya dan jangan ragu juga kalau nyeri kepala ini tidak kunjung juga baik sembuh, jangan ragu untuk ke dokter konsultasi, jangan sampai nanti nyeri kepala menjadi kronis sehingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari, pekerjaan kita, belajar kita yang akan berujung kepada gangguan kualitas hidup. Oleh karena itu kenali sejak dini dan setiap ini kurangi faktor-faktor pencetusnya dan jalani hidup secara sehat. Insya Allah kita akan lebih baik kualitas hidup kita. Iya, baik. Jazakallah khairan Ustadz atas dokter ya, dokter atau Ustadz sama saja ini kalau Dokter Hasanul Arifin ya. Nah, telah memberikan hari ini ya kepada kita sahabat kaum muslimin khususnya masalah informasi tentang sakit kepala tipe tegang. Mudah-mudahan kita bisa terus ya menjaga kesehatan kita, peduli kepada kesehatan kita dan kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, dan sahabat kaum muslimin tidak terasa sudah 1 jam kita bersama. Sebelum kita berpisah, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Hijrah Eksklusif yang telah mensupport program kita ini berupa pakaian koko. Dan terima kasih sahabat kaum muslimin atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa saksikan terus Bincang Sehat setiap Kamis pukul 17.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Salam TV sahabat kaum muslim. Akhir kata, saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.